Oke, kembali lagi di pembangunan aplikasi multimedia. Kali ini kita masuk ke modul 6, yaitu XML. Nah, terus, apa itu XML? XML merupakan bahasa pemrograman yang mempermudah komunikasi manusia dengan komputer. Jadi, manusia dapat berkomunikasi dengan komputer melalui bahasa manusia, tapi komputer juga memahami apa yang kita maksud. Lalu komputer akan mengeksekusi perintah yang kita inputkan. Dalam membuat file XML itu gampang. Kalian tinggal pakai text editor apapun, mau pakai Notepad, Sublime, atau Notepad++. Kalian tinggal pakai, lalu buat sebuah file yang di-save dengan ekstensi XML. Kalian sudah bisa membuat sebuah file XML. Oke. Jadi dengan XML, kita bisa menampilkan data berupa teks atau gambar ke dalam Animate tanpa harus memasukkannya ke dalam file Animate. Kalian tinggal panggil file XML tersebut, maka file XML tersebut akan memberikan data yang kalian request ke dalam Animate kalian. Jadi, kalian kalau misalkan ada beberapa gambar, kalian tidak harus langsung masukin di Animate kalian, langsung. Tapi, kalian cukup taruh di sebuah folder, cantumkan dalam XML, lalu di Animate kalian panggil file XML tersebut. Maka, file XML tersebut akan memberikan gambar yang kalian request. Sampai di sini bisa dipahami. Kalau tidak, bisa di-pause atau bisa di-skip, lalu bisa kalian tanyakan pada forum praktikum sesuai jadwal masing-masing. Oke, di modul ini ada 3 latihan. Yang pertama, menampilkan seluruh isi XML ke dalam output atau command list di Adobe Animate kalian. Jadi, kata-kata yang ada di script ini akan ditampilkan ke dalam output yang ada di Adobe Animate. Lanjut. Yang kedua, menampilkan isi XML ke dalam komponen list. Jadi, kalian hanya akan menampilkan tulis nama Harry, Ron, Hermione, Draco, dan Luna ke dalam komponen list di Adobe Animate. Bukan seluruh teks yang ada di XML kalian. Gitu. Yang terakhir, yang ini, kalian akan memanggil XML dengan sebuah button. Jadi ketika kalian klik button text, maka akan muncul tulisan ini. Tapi kalau kalian klik button gambar, maka akan menampilkan gambar yang kalian cantumkan di XML kalian. Oke. Sekarang saya akan menampilkan output dari masing-masing latihan yang ada di modul 6. Yang pertama, ketika kita selesai buat latihan 1, lalu kita Ctrl Enter, maka yang kita ketikkan akan tampil di output sini. Bukan di latihan 1 SWF, tapi ada di output sini. Oke. Lanjut ke yang kedua, yang coba list, Ctrl Enter. Nanti kita klik yang satu misalkan A, nanti akan muncul di sini. 2, B, 3C, dan seterusnya nanti tampil di sini menggunakan dynamic text. Oke. Ketiga, Ctrl Enter. Ketika kalian klik tag, akan muncul tulisan yang ada di file XML kalian. Itu klik gambar, muncul gambar yang kalian simpan di folder asset. Oke. Sekarang kita masuk ke latihan 1. Langkah yang pertama, kita harus membuat file XML yang namanya
coba.xml. Di sini saya Praga ini pakai VS Code. Kalian bisa pakai text editor apapun. Silahkan dicoba. Pertama kita buat new file. Kita save dulu. Di sini kalau bisa kalian bikin sebuah folder yang namanya modul 6 biar gampang untuk diurutkan. Saya simpan di sini. Namanya coba XML. Save as, tipenya XML. Save. Lalu kalian haruskan untuk memasukkan script yang ada di modul sini ke dalam file coba XML. Oke. Sekarang kalian masukkan, karena di sini saya udah ketik, jadi saya tinggal masukin ke dalam file coba XML. Nah, kalau sudah ketikan, kalian bisa pause aja ya kalau kelewat. Kalau sudah, di save, lalu kita masuk ke langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya kita buat file action script yang namanya latihan 1. Close dulu. Action script 3. Save. Di modul 6. Namanya latihan 1.fla. Oke. Lalu buka panel action dan masukkan script yang ini. Gimana cara buka panel action? Caranya pada keyboard klik tombol F9. Jadi klik F9 nanti buka panel action. Setelah buka panel action, masukkan atau ketikan script yang ada di modul ini. Saya sudah ketik, tinggal copy, paste. Oke. Samakan. Save dulu. Pastikan tidak ada typo dan sama dengan modul. Karena kebanyakan error itu typo atau salah import. Pastikan importnya benar 3. Itu event, mengimport URL loader, dan URL request. Oke. Di sini kita ada punya 2 variabel, yaitu myXML dan myloader. Variabel myXML untuk menampung filenya. Tapi variabel myloader untuk memanggil file XML tersebut. Jadi, kenapa makanya di bawah ada coba XML ini? Karena myloader akan meload URL yang di request, yaitu coba XML. Oke. Myloader akan meload URL yang diminta, yaitu file coba XML. Nah, di sini ada fungsi load XML. Untuk apa? Fungsinya untuk menampilkan isi dari coba XML ke dalam output. Sekarang kalau sudah, kita close dulu. Coba. Disamakan. Coba 30401A, 2B, 3C. Sekarang gimana kalau kita ganti 17300-401 bukan A, tapi F. Tinggal buka ini, coba XML yang di text editor, kita ganti jadi F. Yang ini coba ganti kita jadi 77. Save. Masuk ke animate. Coba. Nah. Terganti NRP-nya. Dan namanya juga keganti. Sampai di sini, paham?
Oke, setelah latihan 1 kita selesai, kita masuk ke latihan 2. Latihan 2 di sini kita harus buat sebuah file XML lagi yang namanya latihan list. Kita buka text editor, file, new, save. Masih di modul 6. Jangan lupa ekstensinya, namanya latihan list. Save. Isinya kalian samain dengan yang di script sini. Saya nggak akan bareng ngetik sama kalian karena itu memakan waktu yang kalian juga nggak akan ngikutin gitu. Jadi udah disiapkan, anggap aja saya ngetik. Oke, sudah. Kalau sudah diketikkan dalam latihan list XML, save, lalu kita ke tahap berikutnya. Kita buat sebuah file animate lagi, namanya coba list. New, action strip 3. Jangan lupa di save. Yang namanya coba list. Save. Oke. Lalu buat 3 layer yang urutannya seperti di modul action, list, dan background. Di mana? Di sini, di pojok kiri. Ada new layer. Klik. Satu lagi. Kan ada 3. Oke. Kalau misalnya kalian mau hapus, tinggal klik layer yang mana. Lalu di sini ada yang delete. Delete. Kalau kita butuh 3, sekarang kita tambah lagi 1. Oke. Samain. Caranya, di nama layer ini klik 2 kali. Lalu ganti. Action. List. Background. Ya. Lalu di dalam layer list kita harus menambahkan komponen list. Gimana caranya? Klik dulu di layer list. Oke. Di sini kan nggak ada komponen list, cuman ada tool sidebar aja. Caranya di window ada komponen. Klik komponen. Nanti ada user interface dan video. Yang list adanya di user interface. Buka, ada list. Drag. Tunggu. Oke. Udah masuk. Jangan lupa instance name-nya. Namanya list. Lalu tahap selanjutnya, masukkan script yang ini ke dalam panel action. Oke. Jadi masukkan script yang tadi. F9. Masukkan scriptnya. Oke. Cek dulu sama. Ya, sama. Lalu kalian jalankan. Seperti apa? Sekarang masuk ke 8, buat dynamic text baru di list yang namanya status tag. Kita close. Buka text tool. Yang ininya pilih yang dynamic tag. Oke. Namanya status tag di instance name-nya. Status text. Enter. Oke. Setelah itu, di sini kalian disuruh memasukkan satu buah script ke dalam fungsi load XML. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk menampilkan list yang kita klik ke dalam dynamic text. Oke. Dan jangan lupa inisialisasi dulu variabel list aktif ketika menambahkan script di atas.
Saya kasih tahu caranya. Jadi setelah kalian ini ketikkan script ini di dalam action, kalian tambahkan yang ini. var list aktif tik 2 string. Oke. Kalau sudah save, coba. Nah, muncul kan? Jadi latihan 2 seperti itu. Kalau masih ada yang belum paham, bisa diulang lagi videonya biar nggak ada yang kelewat, biar bisa lebih paham. Oke. Oke, kita masuk ke latihan 3. Di sini kita diharuskan membuat sebuah file XML baru yang namanya coba XML2. Jadi kita tinggal buka ini, text editor, new file, save dulu dengan nama, dengan ekstensi XML yang namanya coba XML2, save. Lalu masukkan script yang ada di sini. Kalian bisa bebas lah ini apa isinya. Sini udah ada. Oke. Jadi kalian di sini buat satu teks dan kalian membuat satu line gambar. Ya. Setelah di save, di sini kalian diharuskan masukkan file tersebut ke dalam folder aset. Jadi kalian buka explorernya, masuk ke yang tadi, modul 6 tadi. Yang di sini kalian buka atau bikin satu folder namanya aset. Oke. Kalau sudah tadi yang mana coba XML2 ini masukkan ke sini. Dan gambar yang tadi ada di ini masukkan juga ke aset. Gambarnya juga bebas. Oke. Kayak ini nggak ada. Buka yang ini aja. Kalau sudah, kita tinggal buat sebuah action script 3 yang namanya latihan 5. Kalau di sini kan latihan 5 namanya. Tapi seharusnya ini latihan 3, jadi namanya latihan 3 aja, nggak usah latihan 5. Buka animate, new, action script, save, namanya latihan 3. Oke. Next step, kita buat 2 buah button, yang satu text button dan gambar button. Tinggal buat aja. Oke, satu. Copas. Teks. Ketik aja. Warna putih. Biar kelihatan. Teks. Dan gambar. Kalau udah, kalian blok 2 objek ini, satu yang ini button, pencet shift, tekan yang teks. Nanti semuanya akan keblok. Tinggal klik kanan, convert to simbol, ini button, karena yang ini teks, namanya jadi teks btn. Teks btn. Oke. Instance name-nya jangan lupa, teks underscore btn. Oke. Yang ini juga sama. Button gambar underscore btn. Oke. Instance name-nya gambar underscore btn. Oke. Next step, kita buat dynamic text untuk menampilkan teks yang kalian buat di file XML tadi. Jadi dynamic text yang instance name-nya tampil teks. Nah, ini text tool, pilih dynamic text. Buka di sini.
namanya tampil teks. Tampil teks. Oke. Kalau udah, kita di sini harus buat satu lagi sebuah kotak untuk nampilin gambar kalian. Kalian bikin buat satu kotak lah. Bebas. Oke. Convert to movie clip. Sebuah movie clip. Namanya kotak MC. Oke. Jangan lupa instant name kotak underscore MC. Oke. Next step, kalian ketikkan ini. Saya nggak akan banyak ketik karena memang kelamaan juga. Jadi kalian tinggal masukin aja, ketikin ini semua. Nanti yang di sensor ini nanti saya kasih tahu. Oke. Masukin. Yang tadi di sensor itu yang ini. Jadi kalau kalian bingung, pause dulu, ketikin yang ini. Oke. Save. Kalau kalian sudah save, coba jalanin. Ini kenapa AAA? Karena kalian fontnya itu belum diganti. Ya, yang ini. Gimana caranya? Buka teks, font embedding. Yang ini, checklist semua. Setelah itu, add new font. Kalau udah kayak gini, tinggal oke aja. Oke. Udah, coba lagi. Jalan kan? Kalau udah, kalian modul yang ini, yang ke folder kalian tadi buat, mending di zip atau archive to zip. Nanti yang ini namanya tinggal sesuaikan dengan yang ada di e-learning. Sampai di sini. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar atau di forum e-learning. Sekian dan terima kasih.